Lebih dari 20 nama siap dibongkar, ada pula sosok-sosok yang disebut sebagai nama besar. Di tengah memanasnya kasus dugaan korupsi program makanan bergizi gratis, pemerintah akhirnya mengirimkan pesan tegas, siapapun yang terlibat tidak akan mendapat perlindungan. Penyidikan kasus korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis atau MBG terus berkembang dan kini memasuki fase yang semakin menyita perhatian publik. Sejumlah fakta baru mulai bermunculan, termasuk klaim adanya puluhan nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Sorotan semakin tajam setelah muncul pernyataan dari pihak mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, yang mengaku siap mengungkap lebih dari 20 nama dalam proses hukum yang sedang berjalan. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, pemerintah menegaskan bahwa proses penegakan hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. Tidak ada pihak yang akan mendapatkan perlakuan khusus apabila terbukti terlibat dalam dugaan penyimpangan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia atau Bakom RI, Muhammad Kodari. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo sejak awal telah menunjukkan komitmen agar hukum ditegakkan secara adil terhadap siapapun. Menurut Kodari, status jabatan maupun posisi seorang dalam pemerintahan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran. Kodari menegaskan bahwa aparat penegak hukum bekerja berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kalau memang ada pelanggaran hukum, tentunya harus diproses sebagaimana mestinya, kata Kodari. Sementara itu, terkait dengan Sony Sonjaya yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau GC, pemerintah menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses tersebut. Seluruh kewenangan penanganan perkara berada di tangan Kejaksaan Agung sebagai institusi yang saat ini menangani kasus tersebut. Kodari menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penyidik, terdapat dua kelompok dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG. Kelompok pertama berkaitan dengan dugaan masalah dalam proses pengadaan barang. Adapun kelompok kedua berhubungan dengan dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, atau yang dikenal dengan dapur MBG. Menurut Kodari, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui keterkaitan berbagai nama yang muncul dalam perkara tersebut, termasuk nama-nama yang disebut oleh Sony Sonjaya. Nah, kemudian apakah nama-nama yang diajukan Sony itu masuk kelompok pertama atau kelompok kedua? Tentu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung, kata Kodari. Ia kembali menegaskan bahwa setiap nama yang muncul tetap harus diuji melalui proses hukum dan tidak bisa langsung dianggap bersalah. Dan kalaupun misalnya ada nama-nama yang disebut, tentu kembali lagi semuanya kepada proses hukum, tambahnya. Di sisi lain, kubu Sony Sonjaya mengungkapkan perkembangan baru yang cukup mengejutkan. Kuasa hukumnya, Krishna Murthy, menyebut kliennya memiliki informasi mengenai lebih dari 20 nama yang diduga berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola program MBG. Ya, lebih dari 20 nama itu akan disebutkan, kata Krishna. Menurut Krishna, daftar nama tersebut belum sepenuhnya masuk ke dalam berita acara pemeriksaan. Hal itu terjadi karena pemeriksaan terhadap Sony sempat dihentikan sementara akibat kondisi kesehatannya yang menurun selama menjalani masa penahanan. Pihak kuasa hukum memastikan bahwa informasi tambahan akan disampaikan ketika pemeriksaan lanjutan kembali dilakukan oleh penyidik. Akan ada pemeriksaan lanjutan, tidak tahu kapan penyidik memberitahukan kita, dan akan diungkap, mungkin ya, kemarin bilang baru sebagian nama-nama itu, kata Krishna. Yang paling menarik perhatian publik adalah klaim mengenai keberadaan sosok-sosok yang disebut memiliki pengaruh besar dalam tata kelola program tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Sony membantah tudingan bahwa dirinya merupakan aktor utama di balik dugaan praktik jual beli dapur MBG. Selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur. Dia yang menjual, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu, kata Krishna. Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan Kejaksaan Agung. Dengan adanya klaim mengenai puluhan nama serta sosok-sosok berpengaruh yang disebut akan diungkap, penyidikan kasus MBG diperkirakan masih akan menghadirkan sejumlah fakta baru dalam waktu mendatang. Di sisi lain, pemerintah telah menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perlindungan politik maupun jabatan dalam proses hukum. Siapapun yang terbukti terlibat akan tetap menghadapi konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Tampilo News.